yang berikutnya, dokter, karena kita akan merayakan Hari Pahlawan untuk mengenang terutama pahlawan terbesar kita, Dr. Smokil. Apa respons pemerintah transisi atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada Dr. Smokil? Dan kita mau mengetahui apakah pemerintah transisi mungkin merencanakan membawa pemerintah Indonesia ke depan pengadilan karena hukuman mati ini yang beta rasa ilegal. Ya, memang sebagaimana tadi yang kita terangkan soal pertanyaan yang baru saja berlalu bahwa sponsor genocide atau terjadinya pertumpahan darah di Maluku itu merupakan set pemerintah, itu merupakan kejahatan negara dan pelanggaran HAM yang luar biasa yang harus dibawa ke sidang internasional. Dan demikian juga dengan pembunuhan kepada salah satu presiden daripada negara yang sah de facto de jure, Presiden Smokil daripada negara Republik Maluku Selatan yang sah pada saat itu dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Tetapi pada saat ini kita berhadapan dengan penguasa yang berkuasa. Jadi beta sendiri tidak dapat mengerti sebab pada saat itu sebenarnya persoalan sudah sampai kepada puncak kepemimpinan di dunia, yaitu PBB. Tetapi karena mata PBB dan tangan PBB itulah unci, ya. Jadi United Nation Commission for Indonesia ini kan UNCI ini merupakan kaki tangan atau merupakan tangan atau merupakan mata dari PBB untuk melihat segala bentuk yang ada terjadi di sana. Tetapi dia sepertinya dia gagal, ya. Nah, akibatnya perlawanan ini beta mau bilang di sini bahwa Indonesia tidak mampu berhadapan dengan ketua secara moral pada saat itu, di mana itu memang merupakan soal moral. Jadi mereka ambil jalan agresi militer. Nah, salah satu hal yang dorong bikin ini untuk mempercepat untuk Republik Maluku Selatan ini dituntas, masuk dengan agresi militer. Jadi agresi militer dipakai oleh Indonesia untuk membumi hanguskan Republik Maluku Selatan. Dan pada saat itu mereka menangkap Presiden Smokil, di mana dorang tangkap tanggal 3 Desember 1963 dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 12 April 1966. Dan dia bersama dengan Supamena, itu kepala staf dari angkatan bersenjata yang berjuang bersama-sama dengan Pak Smokil. Nah, beta melihat di sini bahwa penangkapan ini itu menurut mereka punya cara karena ini sudah ilegal. Persoalan apa yang mereka lakukan itu aneksasi terhadap Republik Maluku Selatan itu merupakan hal yang ilegal atau tidak sah menurut hukum, karena ini kan cuma berdasarkan kemauan Soekarno, ya, di mana dia pada saat itu sebagai presiden daripada Republik Indonesia sekaligus merangkap presiden daripada Federasi Indonesia. Nah, ini jadi Federasi Indonesia merupakan personifikasi daripada RI itu sendiri. Dan karena mereka mau supaya Indonesia ini jadi satu. Oleh sebab itu RMS yang sudah berdiri ini tanggal 25 April 1950 ini harus dituntaskan. Kalau Indonesia ini kalau RMS ini tetap berdiri, makanya merupakan duri. Dan oleh sebab itu mereka melakukan agresi militer. Nah, kenapa demikian? Nah, hal ini dilakukan sebenarnya pada saat itu sudah dilarang oleh Belanda maupun oleh UNCE, tetapi Indonesia tidak peduli. Dan pada saat itu kita maklum bahwa komunikasi belum lancar. Ya, atau kita maklum bahwa transportasi juga belum lancar, sehingga hal-hal demikian yang ilegal Indonesia bisa buat saja ikut dia punya suka. Nah, sekarang baru beta rasa bahwa Indonesia akan mengetahui hasilnya. Apa yang dia tanam itu dia akan tuai, apa yang dia tabur dia akan tuai, begitu. Dokter, pertanyaan beta yang berikutnya adalah mungkin agak sensitif karena melibatkan pribadi istri dokter Ibu Molly Manuputi. Menurut dokter, kematian Ibu Oli Manuputi disebabkan oleh apa kira-kira, dok? Jadi betul, bini ini sebenarnya dia juga sudah sakit juga, tapi sakitnya itu masih dapat diatasi, ya, secara waktu beta juga masih ada di sana. Dia kan darah tinggi, itu masih bisa diobati. Tetapi beta saudara-saudara bisa bayangkan, saudara yang ada di saudara bangsa Maluku yang ada di seluruh muka bumi, saudara bisa pikir bahwa pada saat itu beta harus datang ke Amerika karena beta berpikir kalau beta tetap tinggal di Indonesia, betul perjuangan kita akan dikenal juga oleh dunia, tapi mungkin perkembangannya seret.
Tapi dengan adanya beta ke sini dan koresponderan yang berjalan terus menerus, itu lebih mempercepat pengenalan akan perjuangan Republik Maluku Selatan dan pengenalan akan Republik Maluku Selatan itu sendiri yang dan oleh sebab itu beta harus ke sini. Nah, satu jalan untuk membuat beta kembali itu Indonesia menangkap beta pembini, walaupun beta pembini itu tidak salah. Dan mereka tahu persis bahwa Oli itu tidak salah. Tapi mereka harus tangkap dia supaya paksa untuk beta pulang. Nah, persoalannya sekarang bahwa beta bukan berjuang buat beta pembini atau beta pemana, beta berjuang untuk bangsa Maluku secara keseluruhan. Tidak mungkin beta akan pulang untuk hal-hal yang sepele. Artinya beta mementingkan kepentingan pribadi, sementara kepentingan umum ini yang harus didahulukan. Dan oleh sebab itu dia ditangkap dalam penjara 2 tahun, bahkan dia lebih lama dari beta. Beta cuma 1 tahun lebih, 1 tahun 4 bulan, dia 2 tahun. Ada beberapa ibu yang lain lagi yang ditahan dalam penjara. Tapi karena tekanan demi tekanan, maka itu merupakan bagian yang sangat menyulitkan dalam hidupnya, sehingga berdasarkan tekanan demi tekanan itu ya terjadi kumulatif efek ya, akibat yang bertambah satu demi satu, bertambah dan dia menjadi lebih hari lebih breakdown, lebih hari lebih sulit ya, kesehatannya makin menurun. Ada satu hal ini sifatnya dugaan yang sangat keras menurut beta, bahwa beta tidak tahu tapi beta punya dugaan keras bahwa istri beta ini mungkin juga diracuni dalam penjara. Karena siapa tahu ya, Munir punya kasus, TSLY punya kasus sama dengan, dan istri beta juga karena mereka sakit jiwa mungkin, dan beta terpaksa mereka harus membuat, bisa saja makanannya diracuni sedikit demi sedikit. Kenapa? Ada dasarnya. Sebab dia keluar dari penjara, kesehatannya makin menurun, makin hari makin merosot. Itu. Nah, logika sebenarnya bahwa orang kalau keluar penjara itu senang. Ya kan? Dia kan sudah bebas dari kungkungan dan segala macam, dia harusnya malah lebih bagus, dia bisa membangun dia punya diri lagi lebih bagus dan kesehatannya berangsur-angsur pulih. Ini malah lebih hari lebih merosot. Nah, beta curiga keras bahwa kemungkinan besar ada poison tertentu yang sangat halus sifatnya dan makan waktu yang lama dengan dosis yang singkat, dan pada saatnya itu terjadi dia punya efek yang sudah peaknya pada puncak daripada pengaruh racun itu ya tidak bisa ditolong di rumah sakit. Itu kira-kira menurut beta punya, beta saya bisa bilang 100%, tetapi ada kecurigaan beta terhadap hal-hal seperti itu. Karena Indonesia ini negara yang paling banyak akal dan banyak hal yang dia bisa buat. Di muka orang dia bilang, oh tidak, kami selalu bikin begini, tapi di belakang itu kejadiannya berbeda.